Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas materi yaitu bab 1 besaran dan satuan, di mana tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu kalian diharapkan mampu memahami besaran dan satuan serta alat ukur, kemudian mampu menerapkan besaran dan satuan dan menggunakan alat ukur. Besaran dan satuan. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dengan angka. Pada umumnya, besaran memiliki satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk membandingkan atau mengukur besaran. Besaran di sini berdasarkan satuannya itu dibagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama adalah besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, berdiri sendiri dan tidak bergantung dari besaran lain. Ini sudah ditetapkan oleh satuan internasional. Yang berikutnya itu ada besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diperoleh dengan cara menurunkan dari beberapa besaran pokok. Nah, masing-masing besaran ini memiliki macamnya. Macam-macam dari besaran pokok. Ada apa saja ya? Macam-macam besaran pokok itu hanya ada 7. Yang pertama panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Masing-masing memiliki satuan, dan setiap besaran itu memiliki satuan yang berbeda. Panjang, satuan SI-nya atau satuan internasionalnya itu meter, biasa disingkat dengan M. Massa memiliki satuan kilogram, disingkat dengan kg. Waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus listrik ampere, jumlah zat mol, intensitas cahaya itu kandela. Dan masing-masing ini karena berdiri sendiri ya, besaran pokok itu, maka dimensinya itu hanya 1, yaitu panjang, dimensinya adalah L. Jadi satuan dari panjang itu meter dan dimensinya adalah L. Ke besaran turunan. Jadi kalau besaran pokok itu hanya ada 7, maka selain dari 7 itu termasuk ke dalam besaran turunan. Contohnya ya, ada gaya, kalor, volume, entropi, medan magnet, dan lain-lain. Jadi selain 7 besaran pokok itu tadi, maka akan masuk ke dalam besaran turunan. Besaran yang berdasarkan arah dan nilai itu dibagi menjadi 2. Yang pertama besaran skalar, yang kedua adalah besaran vektor. Besaran skalar hanya ditentukan oleh nilainya saja. Contohnya adalah jarak, kelajuan, dan perlajuan. Hanya nilainya saja, tidak ada arahnya. Berbeda dengan besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh ketika kalian mau pergi, atau mungkin kalian berpindah tempat.
berpindah berapa meter, arahnya kemana? Itu kan jelas ya. Berpindah, misalnya nih, berpindah 4 meter ke timur. Nah, itu ada arahnya ke timur, nilainya adalah 4 meter. Ibu harapkan nanti kalian bisa memahami dan membedakan besaran-besaran yang telah dijelaskan. Jenis-jenis alat ukur. Apa sih itu alat ukur? Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran fisika. Ada banyak macam dari alat ukur. Kita bahas diantaranya. Yang pertama mistar. Mistar ini sudah biasa kalian pakai untuk misalnya mengukur panjang. Yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong itu memiliki fungsi yang hampir sama dengan mistar, yaitu bisa untuk mengukur panjang, tetapi ada kelebihannya lagi, yaitu bisa untuk mengukur diameter. Alat ukur yang ketiga itu ada mikrometer skrup, ada neraca. Neraca itu untuk mengukur berat atau massa. Yang kelima, stopwatch dan jam. Macam-macam alat ukur. Yang pertama mistar. Kalian pernah pegang mistar atau menggunakan mistar? Pasti pernah ya. Nah, mistar merupakan alat ukur panjang dengan ketelitian 1 mm atau 0,1 cm, yaitu merupakan skala terkecil yang dimiliki oleh mistar dan skala utamanya adalah sentimeter. Perhatikan gambarnya. Ini ada garis kecil, garis panjang ya. Jenis-jenis alat ukur yang pertama itu mistar. Mistar merupakan alat ukur panjang dengan ketelitian 1 mm atau 0,1 cm, yaitu merupakan skala terkecil yang dimiliki oleh mistar dan skala utamanya adalah sentimeter. Mana sih skala terkecilnya? Mana sih yang dimaksud dengan skala terkecil? Nah, skala terkecil bisa kalian lihat di gambar. Skala utamanya itu adalah sentimeter. 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan selanjutnya. Dan ini adalah skala terkecil atau ketelitian dari mistar, yaitu 1 mm. Kalian kan sering tuh untuk mengukur panjang, misalnya panjang dari suatu benda. Kita perhatikan gambar di sini. Ketika kita ingin mengukur, biasanya itu diawali dari angka 0 ya kalau di penggaris. Oke, kita paskan dulu nih bendanya, lalu kemudian baru kita ukur panjangnya berapa. Nah, ini kan lebih nih. Jadi ketika kita itu mengukur suatu benda, harus dilihat dengan jelas. Yang terlihat itu berapa panjangnya. Nah, di sini digambar, itu pasti benarnya itu adalah 18 mm ya. 18 mm. Kemudian taksirannya itu ada 0,5 mm, sehingga kalau kita jumlahkan maka hasil pengukurannya itu adalah 18,5 mm, atau kalau kita baca dalam satuan cm yaitu 1,85 cm. Oke, bendanya ini lebih ya. Nah, kalau kita perhatikan di gambar yang satunya, ketika diukur panjangnya dengan penggaris,
benda tersebut itu pas dengan garis yang atas. Nah, sehingga bisa kita pastikan bahwa panjangnya itu kalau kita baca dalam sentimeter adalah 1,5 cm. Kalau misal kalian udah jago ya untuk menggunakannya, kita lanjut untuk yang alat ukur berikutnya. Nah, gambar apa ini? Ada yang tahukah ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar dari jangka sorong. Kalian perhatikan gambarnya. Jangka sorong itu merupakan alat yang memiliki skala terkecil, yaitu 1 mm, atau kalau dalam sentimeter yaitu 0,01 cm. Tapi ada juga jangka sorong yang memiliki skala terkecil sampai 0,05 mm dan 0,01 cm. Nah, di gambar ini kalian perhatikan dulu, di gambar ini bentuk dari jangka sorong itu seperti ini. Dia itu punya dua skala. Skala utama ya, dan skala non-nius. Bagian-bagian dari jangka sorong itu ada rahang ya. Nanti jangka sorong itu bisa digeser nih untuk yang rahang sorong bawahnya atau rahang gesernya. Ada rahang tetap, ada rahang sorong, dan ini adalah skala utama. Lalu ada tangkai untuk mengukur kedalaman ya. Ada skala non-nius, ada skala utama, ini tombol pengunci, dan ini digunakan untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda. Kalau di rahang bawah ini bisa digunakan untuk mengukur misalnya panjang atau tebal atau diameter luar dari suatu benda. Ketika kita lihat diperjelas, nah gambarnya seperti ini. Ada skala utama, lalu ada skala non-nius. Ini yang bisa digeser-geser. Cara bacanya gimana? Cara bacanya, kita lihat gambar. Kalau diperbesar, berarti gambarnya seperti ini. Kita paskan dulu awalnya ya bendanya. Nanti baru kita kunci pakai ini penguncinya. Lalu kemudian setelah pas, baru kita lihat. Nih. Cara paling mudahnya itu kita lihat. Ini adalah skala utama, ini adalah skala non-nius atau skala yang ada di rahang geser. Kita perhatikan dulu untuk cara bacanya, yaitu angka 0 yang ada di rahang geser atau skala non-nius itu melewati angka berapa yang ada di skala utama. Nah, bisa kalian lihat itu nolnya melewati angka 4. Berarti kita sepakati dulu mau dibacanya dengan satuan apa? Milimeter kah atau sentimeter? Kalau kita baca dalam satuan milimeter, berarti nanti kita bacanya pakai angka puluhan. Tapi kalau kita bacanya dengan satuan sentimeter, berarti kita bacanya pakai angka satuan. Kita ambil contoh. 0 ini melewati angka 4 yang ada di skala utama. Kita kunci 40. Oke ya, kita kunci 0 ini melewati angka 4. Kita baca 40. Nah,
angka 4-nya, yang dimaksud angka 4 itu yang mana sih? Nah, garis yang panjang ini adalah skala utama. 3, 4, 5, dan seterusnya. 0 ini melewati angka 4. Kita kunci satuannya misalnya dalam milimeter. 40. 40 berapa? Nah, 40 berapanya itu kita hitung garis kecil, garis yang tingginya itu tidak lebih dari skala ini. Itu berapa garis yang dilewati oleh 0. Nah, berarti kan dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tadi kan 4-nya dibaca 40 tuh. 47. Oke ya, 7-nya itu kita dapat dari garis kecil yang ini. Berarti 47 kita kunci. 47. Nah, kemudian kalau kita mau baca di skala Nonius, berarti kita lihat garis yang tepat berhimpit atau sangat lurus dengan garis yang ada di skala utama. Ini ada tandanya ya, ditunjuk di angka 4. Berarti angka 4 ini yang kita gunakan di skala Nonius yang kita gunakan. Skala Noniusnya menunjukkan angka 4 ini yang lurus dengan garis yang ada di skala utama. Jadi 4-nya kita kalikan dengan ketelitian dari jangka sorong, yaitu dalam satuan milimeter 0,1. Maka ketika kita kalikan 4 dikali dengan 0,1, hasilnya adalah 0,4. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil yang terbaca di skala Nonius, kita tambahkan dengan hasil yang sudah kita baca di skala utama, yaitu 47 ditambah 0,4, sehingga hasilnya adalah 47,4 mm. Oke ya, kira-kira paham nggak? Semoga bisa dipahami. Nah, ini untuk yang skala sentimeter, kita baca dengan satuan sentimeter. Ketika kita baca jangka sorong dengan menggunakan satuan sentimeter, maka untuk membacanya kita pakai satuan. Kita lihat lagi, angka 0 itu melewati angka 4. Berarti 4, koma. Oke ya. 0 melewati angka 4, kita baca 4, koma. Koma berapa? Komanya itu berarti kita hitung. 0 itu melewati garis kecil itu sebanyak berapa garis? Dari angka 4 ini, garis keempat. Garis di skala 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4,7. Nah, 4,7 kita kunci, lalu kemudian di skala Noniusnya itu angka 4 atau skala 4 yang lurus dengan skala utama. Jadi bisa dibaca 4,74. 4,74. Oke. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di jangka sorong dulu. Nanti kalian jika ada yang belum paham bisa tanya di kolom komentar pada Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.